kata-kata itu menjadi kehilangan makna. Banyak kata yang terlontar ke publik oleh seseorang yang kita anggap seseorang pula. Tapi ternyata kan tidak disiplin dengan apa yang dia katakannya. Begitu mudah dia melupakan apa yang baru saja diungkapkan. Dari sisi kualitas kata, terlontar pula kalimat-kalimat yang tidak layak di ruang publik. Pada titik seperti itu tuh saya menderita, kan? Karena mazhab politik saya tidak seperti itu. Saya membayangkan bagaimana negara ini kita kelola dengan kehormatan yang bisa dimulai dan harus dimulai dari kata. Dan harus dimulai dari diksi, harus dimulai dari bersatunya kata dan kalimat itu dengan tujuan yang kita bangun tentang negara itu. Hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial, seorang politisi yang handal dan sudah dikenal di seluruh Indonesia. Seorang pemilik tuan rumah salah satu podcast yang sangat terkenal di Indonesia, Akbar Faisal Uncensored. Siapa lagi kalau bukan Bang Akbar Faisal? Gimana kabar Bang? Bagus, hebat, ternyata memang Gary kalau membuat sesuatu itu hebat gitu ya. Tempat ini sudah top ini, top. Sangat luar biasa. Kalaupun ini top, ini because of you Bang. Karena Abang ini selain mentor, menginspirasi kita yang muda. Makasih. Dan jujur, energi kata ini muncul karena Akbar Faisal Uncensored. Itu satu hal yang tidak bisa kita bohongi. Menjadi sebuah inspirasi buat saya, buat teman-teman kita di sini, dan bagi semua orang yang menonton. Bang Akbar, di energi kata ini, harapan kita adalah bagaimana orang-orang yang menonton bisa mendengar kisah-kisah yang mungkin selama ini, mungkin saja Abang belum pernah menceritakan secara detail di tempat yang lain. Karena di luar sana, saya yakin banyak orang juga yang mempunyai situasi dan posisi yang sama. Seperti Bang Akbar, tapi 20 bahkan mungkin 30 tahun lalu. Mereka lagi berjuang. Apalagi Abang yang berasal dari daerah Makassar, dari Sulawesi Selatan. Bagaimana perjuangan Abang menembus Jakarta sampai saat ini, saya yakin banyak orang yang ingin mendengarnya. Sehingga harapan saya bahwa di podcast ini, Abang bisa banyak sharing tentang perjalanan hidup Abang. Bagaimana mengatasi kesulitan, apa dulu hal-hal yang mungkin Abang anggap mustahil bisa menjadi seperti sekarang. Dari impossible menjadi impossible. Saya berharap Abang bisa share buat saya buat semua. Makasih, Ger. Saya selalu suka apa yang kau lakukan, Ger. Ya, jadi Gary kemudian membuat sebuah memproduksi banyak vlog dengan kalimat-kalimat motivasi, dan ternyata diterjemahkan dalam sebuah kata paten energi kata ini. Menurut saya baguslah Gary ya. Apa yang Gary lakukan itu sesuatu yang memang mulai jarang dilakukan. Mengembalikan kata pada makna itu penting, ya kan? Dan Gary memaksa kita untuk kembali mencintai kata-kata dan memahami makna. Itu yang saya tangkap dari Gary. Itu apresiasi saya kepada Gary ya. Terima kasih Pak. Nah, yang menyangkut soal apa sih perjalanan panjang, nggak ada yang istimewa dari saya itu. Karena kenapa? Saya berangkat dari kemiskinan. Kemiskinan kan bukan sesuatu yang istimewa lagi kan. Kebanyakan kita memulai dari miskin ya kan. Kemudian dari daerah datang ke Jakarta. Ya. Tapi satu hal ya, Gary ya, bahwa jika Anda meyakini sesuatu dan melakukannya, maka saya yakin Anda akan mendapatkannya. Dalam dunia bisnis itu begini, karena meskipun saya bukan pebisnis, tapi saya melihat dari banyak teman saya yang sukses. Saya kadang-kadang bingung, semua dirambah. Bernegosiasi, berkolaborasi,
dalam hati saya, kalau semuanya berhasil kan kaya raya banget ya kan. Iya. Tapi ternyata teman saya itu mengatakan begini, enggak. Semua yang sedang saya upayakan itu tidak semuanya berhasil. Bahkan mungkin semuanya gagal. Tapi kalau saya tidak melakukan ini, terus apa yang saya tunggu nantinya? Betul. Jadi kalau saya tidak menyiapkannya, apa yang saya harapkan nantinya? Tidak ada kan gitu ya. Iya. Nah, dulu itu saya memulainya dengan melakukan banyak hal. Abang dulu sebelum di politik juga abang lama banget di dunia. Iya, di dunia pers gitu ya. Iya. Jadi dulu saya belajar banyak tentang politik secara langsung dengan narasumber saya. Iya. Dan kemudian saya mulai bermain dengan apa yang harus saya lakukan gitu ya. Ada yang masuk akal, ada yang tidak masuk akal, ada yang menjanjikan, ada yang tidak menjanjikan. Itu kan pertanyaannya Gary kan, bagaimana cerita sih Iya. sampai pada titik ini kan gitu. Seperti itu tadi saya berikan penggambaran bisnis itu tadi. Dulu saya melakukan banyak hal. Masa sih saya gagal semuanya? Betul. Pasti ada sesuatu yang berhasil kan? Iya. Kan tidak mungkin juga semuanya berhasil kan? Memang tidak mungkin sempurna, Iya. tapi lebih baik bisa saja. Nah, iya makanya aja. Terus kemudian setidaknya saya melakukan sesuatu, tapi berarti ada yang saya tunggu kan nantinya. Betul. Karena kalau saya tidak melakukan sesuatu, apa yang saya tunggu gitu? Nggak ada kan gitu. Stagnan. Nah, ya stagnan. Tapi mungkin bukan itu jawaban yang mungkin Gary dan penonton energi kata ini tunggu. Mungkin yang ditunggu itu adalah seberapa keras sih seorang Akbar Faisal mencari dan kemudian sampai pada tahapan ini. Sangat keras. Sangat keras. Saya tidak terlalu tertarik menjelaskannya secara detail apa yang saya lalui, tapi sangat keras. Ada beberapa bagian yang bahkan mungkin orang tidak akan percaya gitu ya. Bapak saya tentara berpangkat sersan 1. Terima gaji tanggal 1, habis tanggal 9. Menyerahkan hidup pada koperasi. Berutang beras di di pemilik pabrik beras yang berada 100 meter dari rumah kami. Pergi berperang di timur-timur dan mendapatkan bintang Seroja dan pulang ke rumahnya dengan tumpukan utang yang ditinggalkan gitu. Jadi seperti itulah kira-kira. Biasa. Ini bukan sesuatu yang istimewa. Banyak orang yang menghadapinya. Tetapi kemudian pada saat itu saya mengatakan begini. Kalau saya tidak pergi dari tempat ini, kalau saya tidak meninggalkan situasiku hari ini, maka saya akan meneruskan kepedihan yang hari ini saya lalui. Maka saya pergi buang diri jauh ke Jawa, ke Surabaya, ke Jakarta, dan menghadapi cobaan-cobaan baru gitu ya. Saya itu ini kan kantornya tempat podcastnya Gary kan daerah Menteng ya. Saya memulainya di daerah Cikini itu, Taman Ismail Marzuki. Daerah Cikini sini ya? Gak jauh dari situ gitu. Pertama kali Bang Akbar? Iya, pertama datang dari kampung ke situ. Saya nggak tahu mau bikin apa waktu itu. Kadang-kadang pengen jadi seniman, ya kan? Tapi ternyata kemudian saya memilih sudahlah jadi wartawan saja. Saya jadi wartawan 11 tahun, pindah di beberapa kota, belajar tentang kata, menikmati perdebatan di ruang publik, membuat opini yang menurutku harus bertanggung jawab. Jadi itu, proses-proses itu yang saya lalui dan saya buat diriku menjadi merasa siap untuk memulai sesuatu yang baru lagi bernama politik. Maka pada tahun 2006 saya masuk ke dunia politik yang sebenarnya, tetapi sebenarnya sudah dimulai pada tahun 2003. Dari 2003. Saya di 2003, waktu itu ya semacam tim hore lah kira-kira gitu kan. Karena saya berada di kepengurusan organisasi pemuda salah satu partai gitu ya. Nah, kemudian saya berpindah ke satu partai yang lainnya dan kemudian menjadi pengurus harian. Totally saya di situ. Dan kemudian ya saya melakukan pekerjaanku sebagai politisi yang saya yakini memang harus seperti itu. Kira-kira gitu ya.
Dan Anda akhirnya dijuluki sebagai salah satu macan parlemen. Saya mendengar kalimat atau kata macan parlemen itu beberapa tahun lalu ya, Bang Akbar. Tapi secara nyata saya menganggap bahwa itu adalah julukan yang benar, Bang. Karena seorang Akbar Faisal yang saya lihat adalah orang yang sangat bersikukuh memegang kebenaran dan tidak pernah mau diam apabila memang itu hal yang dibela adalah hal yang benar. Dan tentu saya melihat bahwa itu menjadi inspirasi buat anak-anak muda, buat yang lagi menonton saat ini. Siapa yang menyangka bahwa seorang Akbar Faisal yang datang pertama kali ke Jakarta 20 tahun lalu ya, kurang lebih ya, 30-an di Cikini ya. Dan mungkin sampai sekarang kalau Bang Akbar lewat Cikini masih ingat-ingat zaman waktu, pasti waduh ini zaman-zaman pertama. Saya senang sekali Bang Akbar karena menurut saya banyak politisi tapi tidak banyak yang mempertahankan yang namanya karakter. Dan Abang membuat itu. Yang lebih luar biasa lagi, Bang Akbar, podcast Anda itu salah satu yang terbaik di Indonesia saat ini. Waduh. Enggak, itu gini. Luar biasa, Bang. Biasa saja sebenarnya, tapi begini ya, sejarahnya itu begini. Setelah saya tidak lagi lolos ke DPR, saya pengen istirahat sebenarnya. Ini menyangkut soal podcast ya. Podcast. Terus tiba-tiba teman-teman bilang, ya nggak bisa gitu dong. Harus berbuat lagi karena sudah terlanjur kita memberikan kepercayaan kepada Abang, kira-kira gitu ya. Betul. Lah, saya terus gimana dong? Bilang, ya akhirnya saya bikin yang namanya Nagara Institute kan. Nagara Institute ya. Sebuah lembaga kajian. Tapi hasil-hasil dan produk-produk dari lembaga ini, Nagara Institute ini kan harus disuarakan kan. Betul. Kalau hanya mengandalkan kepada pers, pemberitaan dari teman-teman, itu membantu, tetapi kan tidak bisa tuntas menjelaskan apa yang kami maksud pada hasil-hasil riset kami itu. Karena Nagara Institute itu adalah lembaga riset tentang politik dan pemerintahan. Jadi akhirnya teman-teman bilang, bikin aja podcast. Ya kan? Saya kan nggak ngerti podcast itu apa. Ya kan? Jadi saya duduk di sini nih di podcastnya Gary ini, tiba-tiba saya melihat satu tahun yang lalu podcast saya itu saya bikin gitu ya. Awalnya belepotan, ya kan, sistem lightingnya kurang, audionya berantakan gitu kan. Ya gimana? Saya cuman bersama dengan teman-teman di situ hanya berapa orang, 2 orang, bertiga dengan saya, ada 1 riset gitu kan. Nah terus berkembang terus, tetapi saya fokus pada politik saja. Bahwa kemudian ternyata apa yang kami bicarakan, apa yang kami bahas, apa yang kami diskusikan di podcast Akbar Faisal Unsensor itu diterima oleh publik, ya alhamdulillah. Ya. Sebab memang tujuannya adalah pendidikan politik. Ada beberapa bagian yang kontroversial, tapi menurut saya nggak apa-apa lah kalau memang ternyata bisa memberikan pendidikan politik yang baru, nggak apa-apa lah. Nah, kira-kira begitu ceritanya, Ger. Jadi kata orang diterima di publik ya? Sangat diterima. Okay. Satu hal yang saya dapat dari Akbar Faisal Unsensor itu, Bang, adalah dia berdiri dalam konteks ini di tengah. Di tengah ya. Dan itu satu hal yang harus diapresiasi. Kenapa? Karena saat ini ya, di zaman era keterbukaan saat ini, media-media online atau suatu hal yang seperti podcast itu banyak yang akhirnya digunakan untuk kepentingan tertentu. Iya. Bang. Dan saya merasa bahwa AFU atau Akbar Faisal Unsensor ini betul-betul menunjukkan sikap netralitas dalam mengawal pemerintahan. Lebih spesifik lagi, Bang Akbar yang 10 tahun di parlemen menyuarakan aspirasi rakyat, rupanya tetap melanjutkan hal tersebut dengan cara sendiri gitu. Yeah. Itu luar biasa, Bang. Saya apresiasi buat apa yang menjadi tindakan Abang saat ini. Dan dari informasi yang saya dengar bukan cuma 1-2 kalangan yang apresiasi itu.
dari kalangan yang mungkin selama ini tidak terlalu mengikuti seorang Akbar Faisal di parlemen, malah mengikuti pada waktu di AFU itu. Iya, Dan betul. ya saya pikir ini menjadi inspirasi buat banyak orang. Saya yakin, kenapa? Karena sebelum banyak orang mendengar mungkin komunikasi kita sekarang, diskusi kita sekarang, saya sendiri mengalami itu. Bang. Iya. Anda tidak pernah menyerah dengan keadaan. Pada waktu datang ke Jakarta, dalam situasi nothing, Anda berusaha untuk mencari jalan, apapun itu. Dan terbukti sampai sekarang. Mungkin sebagian orang yang mungkin pada waktu selesai dari legislatif, berpikir, oh Akbar Faisal sudah selesai. Tapi in fact, sekarang kita melihat, seorang Akbar Faisal luar biasa. Makanya satu hal yang sangat membanggakan bisa datang di sini, Bang Akbar. Apalagi Bang Akbar juga bisa meninjau langsung apa yang menjadi Iya kan saya kan tahu ceritanya seorang Gary kan gitu ya. Jadi menurut saya bagus sekali Gary ya, ini apa namanya itu podcastmu ini, karena begini, setidaknya di dunia saya kan dunianya Gary juga kan di dunia politik, kata-kata itu menjadi kehilangan makna. Banyak kata yang terlontar ke publik oleh seseorang yang kita anggap seseorang pula, tapi ternyata kan tidak disiplin dengan apa yang dia katakannya. Begitu mudah dia melupakan apa yang baru saja diungkapkan. Dari sisi kualitas kata, terlontar pula kalimat-kalimat yang tidak layak di ruang publik. Ketika saya masih di parlemen itu, saya jujur Gary ya, sering sekali menderita mendengarkan bahasa dari banyak yang menyebut dirinya politisi, tetapi dengan kualitas bahasa yang menurut saya sangat tidak layak untuk ruang-ruang konstitusi gitu. Bukan sekali dua kali kan publik mendengarkan kalimat-kalimat yang sebenarnya hanya cocok untuk kebun binatang diungkapkan di situ, tapi kemudian terlontar di ruang-ruang konstitusi. Ada beberapa peristiwa yang publik bisa lihat itu. Nah, pada titik seperti itu tuh saya menderita gitu. Karena mazhab politik saya tidak seperti itu. Saya membayangkan bagaimana negara ini kita kelola dengan kehormatan yang bisa dimulai dan harus dimulai dari kata. Dan harus dimulai dari diksi, harus dimulai dari bersatunya kata dan kalimat itu dengan tujuan yang kita bangun tentang negara itu. Makanya saya memberikan apresiasi. Terima kasih. Gary Hukubun membuat podcast yang sebelumnya dimulai dari vlog-vlog berisi kata-kata apa namanya itu motivasi. Itu bagus. Di dalam dunia kepenyairan itu kan mungkin Gary pernah mendengar apa namanya itu atau membaca barangkali puisi-puisinya Bang Tarji, Sutarji Kalsumbahri, mengembalikan kata pada makna. Oh itu luar biasa itu. Nah, kalau kemudian katakanlah sebagai seorang politisi, kita sudah mampu disiplin dengan kata dan kemudian melakukan banyak pertimbangan sebelum berkata-kata, kira-kira gitu. Maka menurut saya itu kita naik satu level. Tapi kan ya itulah tadi, mungkin karena sistem rekrutmen partai kita juga yang bermasalah, maka yang terrekrut menjadi seorang yang kita sebut politisi itu menjadi tidak terukur. Dampaknya adalah kata-kata menjadi kehilangan kata dan makna. Jadi saya tangkap bahwa kita memerlukan kaderisasi yang lebih baik lagi agar menampilkan orang-orang yang bisa memaknai kata-kata itu dengan benar. Iya. Dan harapan saya bahwa di podcast sini, Energi Kata ini, Bang, dari apa yang menjadi diskusi kita ini sangat bermanfaat buat banyak pendengar. Iya. Dari semua kalangan. Saya memulai Energi Kata ini, Bang, karena saya merasa bukan karena kehebatan dari sebuah video-video motivasi, tapi banyak sekali video itu tanpa sadar membantu orang dalam mengambil sebuah keputusan, Bang. Yeah. Dan apabila kita memulai itu lebih lagi seperti sekarang di podcast, maka mungkin lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaat.
terutama dari narasumber yang hebat seperti Bang Akbar ini saya yakin bahwa apa yang menjadi kisah perjalanan Abang ini yang didengar bukan cuma dari 1-2 kalangan, tapi semua kalangan. Ya, makasih untuk itu. Dan ya memang sih tidak mudah ya. Kadang-kadang sebagai seorang politisi itu kan, apalagi sebagai member of parliament, Iya, Anda kan harus berbicara. betul. Apapun namanya sebagai seorang politisi atau anggota parlemen, tetapi kita tidak pernah mendengarkan apa yang kau katakan. Anda perlu berbicara dan mengatakan sesuatu agar kemudian kita tahu apa yang kau pikirkan tentang negerimu. Kan kira-kira begitu. Betul. Jadi menurut saya, ya itu adalah risiko. Nah, kalau kemudian Anda memilih menjadi seorang politisi, apalagi terpilih menjadi seorang anggota parlemen, dipilih oleh rakyat untuk berbicara dan kemudian Anda tidak berbicara, apa pula yang bisa kita hormati? Betul. Atau berbicara tetapi merusak ruang publik dengan kata-kata yang tidak pantas. Terus apa pula artinya gitu? Jadi sekali lagi, Gary, ini sudah 3 kali loh aku puji kamu, Gary. Jadi ini bagus ini. Bagus sekali apa namanya yang kamu bikin. Energi kata. Kata itu tidak berdiri sendiri. Dia punya kekuatan, dia punya energi. Nah, selama ini ruang publik kita menjadi hampa karena kata-kata itu kita pangkas maknanya. Hanya terlontar hanya terlontar huruf-hurufnya saja, maknanya kita simpan. Hanya terlontar bentuknya saja, rohnya kita simpan. Padahal ada kekuatan yang besar dalam. Oh iya. Nah inilah jadinya. Jadi sekali lagi menurut saya Gary dan tim ini sudah lengkap dengan baju-bajunya, semuanya ini lengkap. Itu menurut saya memang harus seperti itu. Saya berusaha untuk pertama belajar dari nasihat-nasihat Bang Akbar. Dari kata-kata baik secara langsung maupun juga lewat hal-hal yang mungkin selama ini saya lihat di televisi secara Bang Akbar. Saya melihat bahwa abang ini selalu memberikan semangat seorang untuk maju. Gitu. Saya tahu bahwa tidak mungkin semua yang kita mulai dari awal itu akan sempurna. Ya. Tetapi kalau kita mencoba, seperti Bang Akbar bilang tadi kan, dalam 3 bulan pertama, Abang juga mencari posisi yang pas. Betul. Gitu kan? Betul. Tapi apabila kita mencoba terus, sesuatu yang tidak biasa menjadi biasa. Ya, tentu saja. Saya juga percaya bahwa tidak ada orang yang sebetulnya bodoh di dunia ini. Yang membedakan cuma orang itu terbiasa atau tidak. Dan saya juga terima kasih Bang. Iya. Karena sekali lagi Abang di luar pujian, ini adalah sebuah motivasi buat kita semua. Harapan saya Bang, energi kata ini betul-betul kembali ke makna dan yang mendengarkan, yang menonton, betul-betul bisa terinspirasi, mendapatkan semangat. Mungkin saya pun sama kayak Bang Akbar yang mungkin dalam 10-15 tahun lalu lagi mencoba di Jakarta. Harapan saya orang-orang yang ada di daerah pun juga yang menonton video ini semangat, melihat ini ada senior yang betul-betul berjuang dari nol, dan jangan sampai kita akhirnya berhenti melangkah hanya karena tidak ada sesuatu yang bisa memberikan inspirasi. Betul. Bang Akbar. Jadi saya mengutip apa yang menjadi kata-kata Bang Akbar tadi, bagaimana sebuah kata itu punya makna, bagaimana dalam mencoba sesuatu itu kita nggak bisa selalu berhasil, tapi jangan karena itu lantas kita berhenti. Oh iya, betul. Bang, saya terima kasih banyak Bang untuk apa semua yang sudah Abang share. Harapan saya bahwa apa yang menjadi kita ini ya bisa memberikan inspirasi, motivasi, dan ya satu terakhir Bang. 2024, apakah ada rencana untuk kembali menyuarakan aspirasi kita? Ini penting ya. Ini sangat penting. Kalau harapan kita pingin. Saya mengikuti takdir saya sajalah. Kalau ternyata memang harus kembali lagi ya kembali, ya kan gitu ya. Sangat banyak yang mendorong saya untuk kembali. Ya saya bilang masih selalu ada ruangnya nantinya. Kita lihat saja nantinya. Jadi bagi saya pribadi,
2024 penting, tapi satu hal yang pasti, kita berharap orang-orang yang akan maju di 2024, baik presiden maupun legislatif, itu yang dimajukan itu adalah orang-orang yang punya komitmen dengan Republik Indonesia, bukan orang yang hanya berkomitmen dengan dirinya. Betul. Atau berkomitmen dengan partainya. Kita butuh negarawan, kita butuh sangat banyak negarawan. Kita kehilangan banyak negarawan. Itu yang saya mau katakan. Terima kasih Bang Akbar. Iya. Sekali lagi suatu kehormatan ya, kita bisa kedatangan seorang Akbar Faisal. Saya percaya bahwa apa yang menjadi cerita, kisah-kisah yang diceritakan oleh Bang Akbar ini pasti banyak manfaat buat semua yang menonton. Saya ingin memberikan satu catatan untuk Gary sebagai penutup. Sebab Gary sering memberikan kata motivasi. Pesan saya kepada siapapun, mungkin juga kepada diri saya. Dan ini sudah saya sering ungkapkan. Catatkan sejarahmu sendiri. Jangan pernah berharap orang lain yang mencatatkan sejarahmu. Sebab orang lain itu pun sedang sibuk mencatatkan sejarahnya sendiri. Saya sebetulnya ingin merangkumkan sebuah quotes buat beliau, tapi ya itulah kalau yang namanya guru dan murid, tentu tidak mungkin seorang murid. Ini iklan kan? Ya, kita harus minum dulu dong, ya kan? Luar biasa nih. Bahkan baru pada episode awal saja sudah punya iklan gitu kan? Jadi artinya apa? Acara ini diterima oleh orang. Selamat Gar. Thank you Bang. Ini saya ingin Bang Akbar dan semua yang menonton video saya, bahwa kenapa sampai di episode pertama ini pun sudah ada yang the power of relationship. Bagaimana kita membangun hubungan baik dengan orang. Iya. Luar biasa. Karena tidak ternilai harganya, nilai dan harga adalah sesuatu hal yang berbeda. Saya butuh puluhan episode loh, baru ada yang terpampang gini loh. Luar biasa gitu kan. Oke, selamat Gar. Selamat. Terima kasih Bang Akbar. Menutup energi kata kali ini, saya ingin membuat sebuah kesimpulan, walaupun tadi sudah ada kata yang luar biasa dari seorang Akbar Faisal, bahwa kita manusia tidak akan pernah menjadi sempurna. Sempurna hanya milik yang di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita bisa menjadi lebih baik kalau kita mau mencoba dan jangan pernah menyerah. Saya Gary Kubun. Semoga bermanfaat.